Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah puasa kita bicara tentang puasa anggota badan. Karena banyak orang melaksanakan puasa itu asal sekadar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks di waktu siang, dia merasa dirinya sudah puasa. Sementara panca inderanya yang lain tidak ikut berpuasa. Orang seperti ini besar kemungkinan masuk dalam kategori hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Kewajiban gugur tapi nilai nol. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai nilai ibadah puasa kita seperti itu. Nah, hadirin yang saya hormati, Imamul Ghazali mengatakan puasa itu dilaksanakan orang 3 macam. Berapa macam? Berapa macam? 3. 3 apa? 3 macam. Macam apa? Macam 3. Aduh, bolak-balik keder. Puasa itu ada 3 macam. Kita masuk macam yang mana? Ntar kita periksa. Pertama, puasanya orang kebanyakan. Asal sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks di waktu siang, dia merasa sudah puasa. Panca inderanya nggak ikut puasa. Matanya mentelang-mentelang, lidahnya nggak kejaga, kakinya nggak tercegah dari jalan ke tempat yang tidak baik, tangannya tidak tercegah dari yang mengambil bukan haknya. Itu puasa orang kebanyakan. Yang kedua, ada orang puasa selain tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks, panca inderanya sudah ikut puasa. Matanya puasa dari melihat yang nggak benar, kakinya puasa dari jalan ke tempat yang nggak baik, tangannya puasa dari mengambil yang bukan haknya. Ini golongan yang kedua. Mudah-mudahan kita paling nggak masuk golongan ini nih. Amin. Amin. Yang ketiga, puasanya orang tingkat tinggi. Selain tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual pada waktu siang, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah puasa dari semua yang keinginan yang selain Allah. Hatinya puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Pada tingkat seperti ini, orang itu kalau jam gini hari mikir, ntar yang enak buka pakai apa ya, dia sudah menganggap pahalanya kurang. Kenapa? Masih mikirin gegarasan. Ntar yang enak buka pakai apa ya, seperti itu saja sudah dianggap mengganggu nilai pahala puasanya. Ini untuk sampai kepada tingkatan yang tinggi itu kita perlu step latihan, riyadhah dan seterusnya. Nah sekarang tadi sudah disampaikan bagaimana kita puasa, lidah kita juga ikut puasa. Ini kan lidah ini kecil bentuknya, gede akibatnya. Lidah itu senjata yang paling tajam, 2 mata sisi. Kalau untuk kebaikan tajam, untuk kejahatan juga ampuh. Kadang-kadang kadang-kadang lidah itu bisa menimbulkan perang. Lidah bisa menimbulkan damai. Lidah bisa menimbulkan ketenangan. Lidah bisa menimbulkan kehebohan. Itu bergantung kepada bagaimana pengendaliannya. Kecil bentuknya, gede akibatnya. Orang luka karena pisau 2-3 hari baik, ya. Tapi luka karena lidah seumur hidup orang bakal tetap ingat. Maka penyakit bahaya lidah itu banyak. Riba, ngomong-ngomongin orang alias gosip. Ayo akal sehat ngomong gosip bagus nggak? Gosip bagus nggak?
Enggak. Kenapa dijadiin mata pencarian? Gosip bagus enggak? Enggak. Kenapa dijadiin hobi? Kenapa kita nunggu? Itu semua terangkum di dalamnya. Yang bikin, yang nyiarin, yang nonton, yang produksi, kena semua itu. Namanya ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bertolong-tolongan dalam kejahatan. Ini Ramadan, saatnya kita menghadiri budaya yang gak bagus. Ini budaya kita sebagai bangsa sudah lentur dan luntur, mengalami bias. Semua masalah harus dimulai dari menanamkan nilai-nilai budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Sekarang ini manusia yang satu sudah jadi serigala buat manusia yang lain. Di desa daerah-daerah joget, senggolan, berantem. Berantem enggak? Berantem enggak? Pentas musik rock, senggolan, berantem. Naik motor kesenggol, mengamuk. Demo nggak sah kalau nggak ngelempar kaca. Demo nggak sah kalau nggak ngelempar bangku. Kayaknya kita sebagai bangsa sudah kehilangan nilai budaya kita. Dari sini sebenarnya harus kita mulai. Mulai dari budaya yang dulu zaman saya SD itu ada pendidikan budi pekerti. Sekarang ini lentur dan luntur. Murid sama gurunya dianggap CS. Salaman main kedet aja. Udah hilang rasa hormat tuh. Udah hilang rasa hormat itu. Kemana budaya kita sebagai bangsa yang katanya luhur? Kemana budaya kita sebagai bangsa yang katanya sangat pemalu? Sekarang budaya malu saja udah tipis. Yang banyak beredar sekarang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Ayo, apalagi yang lebih serem? Budaya malu sudah habis. Yang banyak muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Ya, rasa malunya tipis. Karena itu bulan Ramadan mengembalikan akar budaya kita sebagai bangsa. Pertama, lidah, jaga baik-baik. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Menghujat orang, mencaci maki orang seenaknya. Padahal yang bisa menghancurkan amal salah satunya adalah al-istighal bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan orang lain. Enak dia gunjing orang, tapi itulah sebenarnya yang merusak amal kita sendiri. Sholat kita, puasa kita, haji kita bisa dirusak oleh sifat kita yang suka sekali mencari-cari aib orang lain. Makanya Rasul mengajarkan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai gak sempat nyari-nyari aib orang lain. Ayo saya tanya yang jujur ya, enakan nyari kesalahan sendiri apa enakan nyari kesalahan orang? Yang benar, yang bohong. Enakan nyari aib orang apa nyari aib diri sendiri? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai nggak sempat cari kekurangan pada diri orang lain. Karena itu yang pertama, ayo lidah kita ikut puasa. Ini bulan Ramadan, cari kekurangan diri sendiri. Jangan sampai nyamuk di seberang lautan kelihatan, gajah di pinggir matanya ora ketok. Semut nun jauh di sana kelihatan, gajah di depan matanya dia nggak tahu. Orang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain sampai lupa dengan aib dan kekurangan dirinya sendiri. Kan bu, ini zaman kita sekarang nih banyak orang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Ya, merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Kalau merasa pintar yang timbul kesombongan. Tapi kalau pintar merasa yang timbul adalah kebijakan. Kalau memang harus ngomong, nih ada ungkapan, ketahuilah
semua yang kau ucapkan, tapi jangan ucapkan semua yang kau ketahui. Oh, cakep tuh ungkapan tuh. Ketahuilah semua yang kau ucapkan, tapi jangan ucapkan semua yang kau ketahui. Jelas tuh bagaimana apakah dituntut kemampuan menjaga dan mengendalikan lidah. Semua yang kita omongin kita kudu tahu dong. Ya, jangan cuman katanya. Gue mau katanya. Hidup coba ngumpulin katanya. Semua yang kita ucapkan harus kita ketahui, tapi tidak semua yang kita ketahui harus kita ucapkan. Jelas itu? Jelas itu? Inilah kemampuan menjaga lidah. Bulan Ramadan, puasa lidah. Lebih baik itu lidah dibasahi oleh zikir, oleh banyak membaca Al-Quran, oleh banyak bersolawat, oleh banyak istighfar dan sebagainya. Ibadah kan ini nih, bu. Ibadah tuh ada yang berat, modalnya gede. Pergi haji berat nggak? Modalnya gede. Bangun rumah sakit Islam berat nggak? Modalnya. Ini ibadah berat, modalnya gede. Ada ibadah berat, modalnya ringan. Ya puasa ini berat, ini berjuang lawan nafsu itu berat, tapi modalnya kan nawaitu sauma ghadin, niat. Sahur sunnah muakkadah yang wajib niatnya. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya enteng, timbangan akhiratnya berat. Nah, ini yang begini nih yang harus dicari banyak. Apa itu, Kiai? Namanya masih ada ente? Masih ada nih. Saya kira pulang kali. Namanya Pak David itu namanya kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Ibadah enteng, modalnya enteng, timbangan akhiratnya berat. Nah yang begini banyakin nih. Banyak sholawat, istighfar, tahmid, tasbih, kaget, astagfirullah, melihat sesuatu yang hebat, masya Allah, melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah, janji, insya Allah, perut kenyang, alhamdulillah, perut lapar, inna lillah. Musibah itu, musibah. Ini namanya kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Ibadah itu ringan, modalnya ringan, timbangan akhiratnya berat. Sama itu kalau dalam dosa namanya join. Orang itu kan bisa ngomongin orang kan gara-gara ada yang dengerin. Iya. Nah, coba nggak ada yang dengerin dia ngomong dirian, kan diobatin dia. Repot urusannya. Jadi bagaimana? Itu feedback namanya. Orang bisa ngomong karena ada yang dengerin. Maka kalau sudah yang namanya gosip, yang produksi, yang nyiarin, yang dengerin, yang ngongkosin, itu sama terlibat semua. Dan kita semua sependapat, akal sehat manapun mesti bilang gosip itu nggak bagus, ya kan? Ya kan? Akal sehat yang manapun mesti bilang gosip itu tidak bagus. Kalau tidak bagus, jangan dijadiin mata pencarian. Kalau nggak bagus, jangan dijadiin hobi. Kalau nggak bagus, jangan dijadikan bagian dari kepentingan hidup kita. Kalau bisa berenang sih nyebur ke laut juga nggak apa-apa kan. Tapi kalau nggak sih bisa berenang, jangan main di pinggir kali. Ya. Kalau bisa berenang nyebur ke laut juga aman. Tapi kalau nggak bisa berenang, jangan coba-coba main di pinggir kali. Kalau tingkat hati kita memang sudah sedemikian, saya nggak bakal terpengaruh, go ahead. Tapi umumnya anak-anak kita kan kagak bisa berenang. Ya, itu di Trenggalek anak SMP bikin video kayak Ariel. Ya Allah. Anak SMP Trenggalek TV nyiarin itu. Anak-anak kita umumnya belum bisa berenang, jangan aman pada main di pinggir kali. Jadi lebih baik preventif. Agama mengajarkan kita untuk tidak hanya puasa secara zahir, tapi juga puasa secara batin. Puasa perutnya, puasa juga panca inderanya. Mulutnya ikut puasa dari ngomong yang nggak perlu.
menggunjing, fitnah, gosip, adu domba, ngomporin, ngipasin, dan sebagainya. Tangannya juga berpuasa dari mengambil sesuatu yang memang bukan menjadi haknya. Karena dengan puasa kita dilatih, yang halal pun kita bisa menahan diri sebelum datang maghrib. Kenapa yang haram harus diterjang? Puasa juga mata kita dari memandang sesuatu yang mungkin bisa mengganggu nilai-nilai puasa kita. Kaki kita juga puasa dari berjalan ke tempat yang bisa mengurangi nilai pahala, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kita berusaha untuk melaksanakan puasa zahir dan juga puasa batin. Terakhir, Rasulullah mengajarkan sumu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Bekerja lebih normal, dan itu lebih mendukung kesehatan kita. Jadi sehat secara zahir, sehat secara batin, sehat jasmani, dan sehat juga rohani. Itu yang ingin dicapai oleh hadis sumu tasihhu, berpuasalah dan kamu akan sehat. Inilah kesimpulan kita hari ini. Mari kita baca doa. Sebelumnya kita Fatihah. Semoga ibadah yang Ramadan yang sudah kita kerjakan diterima Allah, dan yang masih akan kita kerjakan diberikan kekuatan zahir batin. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana, qiyamana, takhashu'ana wa ta'abudana, wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin, wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.